Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum menonton video ini, marilah kita berhenti sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai hadiah doa buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dan keluarga beserta anak-anak yatim RDAY dan juga semua jajaran stafnya, dengan harapan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah, dan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nama Ibu Haja Bunaya. Tinggal di mana? Di Jagakarsa. Oke, sehari-harinya apa? Sehari-hari ya ibu rumah tangga tapi ngajar ngaji. Oke, di rumah tinggal sama siapa saja? Tinggal sama suami sama ada sekolah Ustaz. Tinggal sama Suami. suami. Suami lagi kurang sehat. Suami kurang sehat. Iya. Nah, ibu sekarang datang ke RDAI sama siapa? Ini sama. Sama siapa? Family. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya. Ibu. Iya. Apa hajatnya ibu kalau saya boleh tahu datang ke RDAI? Hajat saya begini Pak Haji. Saya kan punya KBIH. Apa tuh singkatannya? Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Iya. Nah, terus ada waktu itu ada yang mau menawarkan untuk percepatan haji. Nah, akhirnya begitu orang kita kasih, orangnya nggak ada itu Pak, nggak ada yang namanya percepatan, nggak ada punya. Mereka juga kita cari udah nggak ada, kabur, udah nggak kerja kita istilahnya. Jadi ibu ketipu. Nah, sampai berapa nilainya uangnya kalau diketipu? Ketipunya nggak cuma satu, jadi dia punya teman ya, terus kasih temannya lagi gitu. Jadi hitung-hitung hampir 3 kurang dikit lah, 3M kurang dikit Ustaz. Nilainya. Untuk berapa orang tuh? Kalau hajinya untuk sekitar 60 orang. Terus ada yang haji di Poloda apa tuh ya namanya gitu. Itu Ustaz, jadi kita nih ketipu sama travel umroh juga jadinya. Yeah. Ada umroh, ada haji, kita ketipu. Jadi kalau saya kan sebetulnya jadi nggak punya utang ya. Jadi karena saya malu sama jamaah saya, karena saya kan ibu taklim ya. Jadi ibu-ibu kalau kita ngaji udah pasti mau ya. Jadi saya itu bertanggung jawab sama yang umroh. Kita berangkatin semua, kita nggak utang sama jamaah. Cuma saya jadi punya utang. Saya jadi punya utang. Iya. Yeah. Utang ke bank. Iya. Yeah. Jaminannya apa? Jaminan sertifikat. Sertifikat rumah. Kalau saya udah tua. Berarti ibu tidur di atas utang. Jadi rumah. Tapi masih bisa nyenyak tuh tidur. Masih bisa mimpi. Masih bisa. Tidur di atas utang masih bisa pules. Jadi yang suratnya yang kita terima. Jadi yang anak saya tungguin itu surat, kan saya udah tua ya, nggak bisa pinjam uang di bank. Jadi suratnya atas nama rumah ibu yang minjem anak. Iya, yang pinjam anak. Karena ibu udah kadaluarsa. Iya, udah kan bapak udah umur 75, saya udah 65 Pak saya. Iya. Udah tua, jadi saya begitu udah tua jadi saya jadi punya utang, mikirin utang. Jadi utang nih yang di bank udah 2 tahun yang kita pinjemin di banknya. Ya. Sekarang pertanyaan ibu apa nih datang ke RDAY? Saya pengen minta tolong. Utangnya lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Boleh. Bisa gak ibu yang 3 dikerjain? Ya, utangnya lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. 3 dikerjain. 1. Ya. Menerima takdir Tuhan. Ibu udah ditakdirin sama Allah ketipu. Iya. Dengan ketipu ibu minjem ke bank untuk berangkatin jamaah. Itu udah takdir Tuhan belum? Udah takdir. Nah ibu terima dulu. Ibu kan kadang gak terima. Kemana-mana ngomong jeleknya. Gue nih punya KBIH yang ada malah gue ketipu. Tapi gak ngomong segitu sih. Iya gak boleh. Atau ngebatin dalam hati. Gak boleh. Yang diomongin harus yang positif-positif. Iya. 2, ibu gak boleh punya hati busuk. Iya.
Apa tuh hati busuk? Ibu suka nggak sepaham sama suami. Iya. Ibu kadang suka nasehatin suami. Iya. Ibu kadang suka jengkel sama suami. Iya. Nah itu namanya sifat busuk. Sifat busuk itu -1. Kalau jengkel sama suami -1. Kalau ibu sholatnya 1000 kali -1 berarti -1000. Berarti ibu nggak ada nilai ibadahnya. Nah, bisa gak jangan punya sifat 18 ke ring 1. Ring 1 tuh suami dan anak. Orang rumah. Iya, insyaallah. 2, tidak boleh punya sifat busuk. Nah, yang kedua lagi, ibu paksain dari maghrib sampai isya ibu sholat taubat 18 kali. Sampai isya. Ya, 18 kali sholat taubat. Nah, kalau boleh saya tanya nih, Iya. dari 18 sholat taubat, yang mana yang dominan sifat busuk ibu ke ring 1 orang rumah? Oh, yang di sini, lihat sini. Ya. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, atau gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Yang mana tuh? Ini yang sering mancing jengkel. Betul. Mancing Baru jengkel. 1. Yang kedua? Yang kedua suka cerewet. Oke. Yang ketiga? Suka. Kalau cerewet udah pasti bawel. Ya. Yang keempat? Terus ini suka komen sama suami, maksudnya bilang. Boleh. Yang terakhir? Yang terakhir tadi nih. Bawel tadi ya, bawel dah. Cerewet Ya, udah. tadi kan satu paket. Iya, udah. Tapi kalau ngeluh sih enggak, cuman jengkel tadi saya. Suka jengkel. 5 sifat. Satu lagi apa? Ketus, dendam, cemburu, komen. Mikir kali ya, suka mikir. Nah, dari yang 5, paksain ibu satu sifat, itu sholat taubatnya 10 kali. 10 kali 5 jadi 50. Dari maghrib sampai isya 18. Dari subuh sampai sholat tahajud 50 sholat taubat. Jadi 50 tambah 18, 68. Itu dikerjainnya betul-betul Setiap hari. Enggak berturut-turut apa kita kan Boleh dipecah-pecah. kan boleh kita dicicil. Suka nanti ada tamu, suka ada ngaji gitu. Boleh dicicil. Yang penting siang habis subuh seberapa tadi? 50. Kalau maghrib sampai isya 18. Iya, insya Allah. Pak Haji, emang ada ayatnya, hadisnya kalau kita sholat taubat itu Allah pasti kasih saya harta berlimpah, dilipat gandain harta saya. Ada ayatnya, hadisnya. Iya. Ayatnya di surat Nuh. Al-Quran. Ngaji di situ kan, Iya. ada surat Nuh, surat yang ke-71 di ayat yang ke-10, 11, 12. Ibu nanti dibuka. Allah menyampaikan mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tapi itu kita sholatnya kan itu mohon ampun ya. Ya, ini dasarnya. Iya, dasarnya. Iya. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah berjanji kepada kita, kadang dikasih bonus, dikasih reward. Rewardnya apa? Rewardnya wayumditkum biam wal banin. Yang utama 1 aja dulu ya. Itu kan 5 ya bonusnya. Yang utama 1. Wayumditkum biam wal. Wayumdit itu maksud artinya kan bukan memberi, tetapi menambah. Jadi kita akan ditambah, dilipat gandakan hartanya oleh Allah. Caranya dengan cara apa kata Allah? Di ayat yang ke-10 tadi. Mohon ampun. Artinya harus membersihkan diri dari sifat negatif.
Kalau utang ibu 3 miliar atau 3, sekian, taruhlah 3,5, itu Allah gantinya jadinya 7 miliar. Amin. Jadi buat bayar utang 3,5 masih ada sisanya itu. Iya. Tapi kalau ibu paksain sholat taubatnya 18 kali dari maghrib sampai isya setiap hari, dan yang 50 kali dari abis sholat subuh sampai tahajud, dicicil, itu pasti dilipat gandainya dalam bentuk 10 miliar. Jadi ibu nanti seperti perusahaan umroh namanya Maktur. Amin. Gitu. Amin. Yang kita pakai. Amin. Kita tiap hari, tiap tahun kita umroh pakai Maktur. Amin. Iya. Ketemu. Oh, ketemu. Ketemu sama saya. Jadi itu saya sama ibu nih sama-sama usahanya. Saya di travel umrohnya kalau buat ibu. KBH-nya. Nah, kita kesini berdua ini sama-sama punya masalah. Gitu. Ya udah tinggal praktekin tadi yang saya ajarin. Jadi sholat tobat. Sholat tobat sama ya. Udah. Paksain. Sholat tobat. Yang 18-nya dari maghrib sampai isya. Yang sifat busuknya ibu yang 5 kali 10 jadi 50. Iya, jadi biar suami, kan kadang suami bukan marah gimana Pak Haji. Kalau saya yang kadang memang kan dia lagi kurang sehat ya. Lagi kadang-kadang, Pak udah bangun cepet sholat gini gitu. Oh nggak boleh? Iya, cuma bangun bang udah waktunya zohor. Nggak boleh. Waktu zohor nih gitu. Coba istri kayak gitu, yang suka nasihatin suami, istri yang suka nasihatin anak, bonusnya dari Allah, utangnya nggak lunas-lunas. Oh gitu. Iya udah. Kan kita, gitu kali ya, iya. Karena kan kita istri belum, yang hobinya nasihatin anak, istri yang hobinya ngelarang anak, istri yang hobinya nasihatin suami. Iya. Itu bonusnya dari Allah. Utang yang nggak bakal lunas. Jadi kita punya rumah cicilan, punya mobil cicilan. Tapi kita diamin aja, Mas. Diam kan aja. Sekarang yang nyiptain anak siapa? Allah. Kenapa kita nasihatin? Yang berhak nasihatin anak adalah Allah. Jadi kita sebagai ibunya kan cuman ketitipan. Ya kita tinggal minta kepada Allah. Terima kasih Allah. Allah udah gerakin hati putri saya, putra saya untuk sholat subuh nggak kesiangan. Bukannya kita gedor-gedor pintu. Kita minta aja langsung. Gebruk-gebruk pintu, bangunin. Suami saya kalau misalnya saya sholat nih duluan, terus dia belum bangun nih, dia suka marah sama saya. Kok nggak dibangunin gitu? Ya udah di tepuk-tepuk. Pak, ada malaikat pencabut nyawa datang, Pak. Saya minta secepatnya nih Pak, sedikit lagi udah musim kan haji. Belum praktekin. Iya maksudnya begini, karena memang itu dari 2015 terjadinya kan itu. Kan kita juga baru kenal sekali. Baru nanti kenal kalau ini. Udah kenal, coba kalau udah cair. Kenal, ya udah kemarin sesekali. Pak Haji, kita udah kemarin tempo hari kan Ustaz lagi sakit. Tapi Pak Haji lagi sakit. Kalau masalah saya kan kalau ibu kan 3M tuh Bu Haji. Kalau saya 1M. Ya, sebenarnya saya sih nggak punya utang. Ya, jadi sekarang punya utang, masalahnya sama. Kan nanti kalau dipraktekin enggak. Oh iya. Ini belum dipraktekin. Praktekin dulu yang 3. 1, nerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk, terutama ke anak dan suami. Nah, 3, nyumpahin seperti Syekh Sudais Imam Masjidil Haram. Yang ibunya nyumpahin Syekh Sudais. Syekh Sudais, awas kalau masih nakal, nanti jadi Imam Masjidil Haram. Biar semuanya lunas, karena saya udah tua ya. Udah tua, udah tua masih mikirin. Boleh, praktekin dulu. Masih mikirin utang aja gitu. Enggak, praktekin dulu. Amin insyaallah. Ada lagi? Nah, terus ini kaki saya ini kan sakit nih selama. Oh nanti dicentongin, mana centongnya? Iya. Nanti Bu dikasih centong. Iya, nih kaki nih kalau baru mau sholat itu kayaknya sakit Ustaz. Iya itu pengapuran. Orang yang usianya di atas 50 tahun, 55, 60 emang penyakitnya pengapuran. Oh iya. Karena kita kan pernah melahirkan. Iya. Jadi kalsiumnya kurang. Nanti pakai centong. Sama mata rada rabun-rabun gitu. Ya karena ibu kalau diomongin suami suka ngeremehin. Iya gitu. Nah, nanti dicentongin. Oh centongin, iya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Iya. Harus bisa.